istirahat pertama. Gila sih tadi soal ulangan matematika soal terakhir gue kayak mau mati anjir. Lu doang kali Vi, gue mah udah pasah jadi nomor 1. Udah bahas ulangan dulu. Mari nanti sore kita ke rumah biasa lagi. Kasih di tempat yang biasanya ya. Apaan lu bisik-bisik ngestak beneran ngestak lu? Karena lu ngestak beneran. Gila lu. Bercanda kali. Santai aja dong. Ya udah deh, langsung aja kita jalan ya. Tapi jangan sampai maghrib ya. Ya salah mal gue anjir. Fix, gak berarti gak bawa cowok ya. Cewek-cewek asli ya. Guys, kalian tahu gak sih si Asna sama Nanda kenapa ya kita pada hilang terus kayak mereka gak pernah di kelas anjir, suka bilang terus. Iya ya, sekarang aja mereka gak di sini, padahal biasanya sama kita. Tapi mereka emang suka random gak sih? Mungkin ada urusan pribadi. Iya juga sih, sekarang vibe-nya kayak beda gitu. Tapi ngerasa gak sih emang Asna tuh beda banget. Dulu kan dia heboh banget ya sama kita, tapi sekarang udah enggak. Tapi tahu gak sih apa namanya, si Asna tuh suka bisik sesuatu ke Nadia kayak tapi tiba-tiba ke belakang terus bisik sesuatu gitu loh. Udah deh, jangan gini asal nunggu. Mungkin mereka lagi ada masalah keluarga atau masalah lain, jadi kita positifnya aja. Gue belum yakin sih, tapi kalau ini sesuatu yang bahaya kita juga harus aware. Tapi ya kita cari tahu aja dulu pelan-pelan, jangan sampai keras. Iya sih ya, benar sih. Gue kalau mandi dulu deh. Lagi ngegas? Gak mau jelek. Kok gitu sih, itu gasnya Asna aja. Kok ditinggal sih? Iya, ini biasanya di bawah. Wah, jangan-jangan dia udah lupa dunia, orang kemarin aja ngelamun terus. Tapi semakin kesini vibes Asna tuh beda banget. Kadang kebanyakan diam, kadang matanya merah. Pokoknya beda banget deh. Iya sih. Kayak orang pelan kan dia kan. Terus tuh dia tuh suka narik Nabila ke pojokan. Itu ngobrolnya pelan banget. Terus kan kayak biasanya gitu. Kayak penasaran gak sih si tasnya kayak? Lu penasaran anjir, buka aja gak sih? Buka deh tasnya juga. Udah gue aja yang buka. Ya udah buka aja. Penasaran. Wah, ada apa nih? Buka ada apa? Ya ampun, lo kemana aja sih lo ngilang dari tadi? Gue cariin lo keliling satu sekolah, tau nggak? Tenang aja anjing, gak mana-mana. Gue tetap di sini jadi Asma versi upgrade. Lo kenapa sih nak? Lo tuh bukan Asma yang gue kenal. Lo tuh udah berubah, lo lagi pakai ya? Rudy, lo tuh ya kayak polisi moral anjing. Sana dikit kenapa? Hidup tuh jangan buat susah. Dibuat susah? Lo sadar nggak sih? Lo tuh udah bukan kayak Asma yang gue kenal. Asna yang dulu lo kenal itu udah gak ada, Bu. Asna yang lemah lembut, yang baik hati, yang penuh keadaan udah gak ada, Bu. Sekarang gue hidup bebas. Gue gak mau pura-pura baik buat nyenengin orang lain. Lo tuh bukan bebas nak. Itu tuh lo cuma ngancurin diri lo sendiri. Lo pikir lo kuat? Lo tuh cuma lari dari kenyataan, tau nggak? Lo gak tahu apa-apa tentang hidup gue. Lo gak tahu apapun tentang gue. Gue capek dibanding-bandingin, dituntut ini itu. Gue capek, Gil. Justru karena gue tahu nak, makanya gue pengen kita berhenti. Gue juga hancur, tapi gue nggak mau kalau kita terus begini. Gue gak mau berhenti. Ini satu-satunya cara yang bikin gue ngerasa hidup, Bill. Lo boleh cabut, lo boleh tobat, tapi jangan sok jadi pahlawan buat hidup gue. Kalau lo emang udah sejauh ini, semoga lo gak nyesel deh. Soalnya gue udah gak mau tenggelam bareng penyesalan sama lo. Selamat pagi anak-anak. Pagi.
perkenalkan, saya Bu Faza, pengganti Bu Anissa. Salam kenal Bu Faza. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kenali, hindari, dan lawan narkoba. Kira-kira ada yang bisa nyebutin ya? Macam-macam narkoba yang beredar umum di kalangan remaja. Saya Bu mau jawab. Ya, silakan. Sabu-sabu, ganja, dan ekstansi. Itu sudah benar ya, narkoba itu bisa merusak otak, mental, juga masa depan kalian. Baik, Ibu. Ngeri banget ya kalau misalnya udah pakai gitu-gituan. Kayak, ngapain pakai gitu ya nggak sih? Tapi kalau lo tau lengkap banget sih lo pakai ya? Apaan sih lo? Orang gue nonton berita. Pakai ya? Biasanya ya yang pakai tuh karena pergaulan. Dikiranya keren, tapi ternyata malah bahaya banget. Iya. Dan justru itu, kalian harus jadi pelopor yang berani menolak dan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah ya. Baik, Bu. Masuk. Oh iya anak-anak, ini Pak Elmas. Beliau dari Polsek setempat datang untuk sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan sekolah. Siang semuanya, maaf jika mengganggu waktu belajarnya sebentar. Kami di sini hanya akan menyampaikan beberapa hal penting. Kami sedang meningkatkan patroli dan pengawasan di sekolah-sekolah. Belakangan ini ada laporan soal indikasi peredaran barang terlarang termasuk di kawasan sekolah. Kami tidak datang untuk menuduh, tapi kami akan mulai dengan pendekatan dan pembinaan. Dan jika memang ada yang terbukti, akan ada tindakan. Dan ingat, yang diam bukan berarti tidak salah, tetapi yang berani berubah itulah yang luar biasa. Jadi anak-anak, mari kita jaga diri dan lingkungan kita. Bila ada teman yang terjebak, tolong dibantu ya. Jangan biarkan mereka sendirian. Baik, Bu. Panggilan kepada Asna Sarah Faradis ditunggu di ruang BK sekarang juga. Sekali lagi, panggilan kepada Asna Sarah Faradis ditunggu di ruang BK sekarang juga. Nah, lo tenang aja ya. Gue yakin lo gak bakal ketemu seperti itu kok. Ya semoga aja sih cuma saat itu. Tapi lo ingat gak sih waktu pas kita COD kemarin? Lalu kenapa kamu ambil sekarang? Beneran aja, gue udah janjian kok. Tunggu takut lah. Sampai aja kali, kan gak pernah aja lo. Kita pulang aja. Ya udah sampai sini aja. Iya, emang kenapa? Itu kayak gak sih? Ini dia kayak postur turunnya, terus dia tuh kayak Bener juga sih. ya nggak tahu sih gue, tapi kayaknya iya deh. Udahlah, gue mau ke bedanya dulu. Ada apa ya, Bu? Kita cuma mau ngobrol, gak usah tegang. Tapi kadang jujur lebih baik sebelum semuanya terlanjur. Kami nggak mau menghakimi, Nat, tapi ada hal yang perlu kamu jelaskan. Kamu bisa cerita sekarang atau nanti nggak apa-apa, tapi ingat ya, kamu nggak sendirian. Maksudnya gimana ya, Pak? Bu? Beberapa hari yang lalu, kami mendapati bahwa kamu melakukan transaksi gelap. Itu bukan saya, Pak. Saya sudah tahu dan bukti sudah jelas. Tapi murid saya nggak mungkin seperti itu, Pak. Iya, Pak. Itu bukan saya. Baik, jika kamu memang merasa tidak melakukannya, mari kita lakukan tes. Untuk beberapa hari ini kamu nggak usah masuk dulu ya, Nah. Sambil nunggu hasil tes urinnya selesai.
Nah, kalau memang hasilnya nanti positif, hukuman bisa diringankan jika kamu bisa menemukan orang yang memberikan kamu barang itu. Anjing, gue ketahuan, Dil. Mana gue diskors lagi? Kok bisa sih? Gimana bisa diskors? Bego banget. Ya gimana anjing, orang gue disuruh tes urin ya ketahuan lah. Tapi dia itu dapat foto gue sama lo waktu COD, tapi itu lo gak kelihatan anjing. Tuh kan, aku gue bilang waktu itu. Gue takut, nah. Gak apa-apa, tapi untuk polisinya tuh baik. Dia tuh nyuruh gue buat nyari pelakunya. Terus hukuman gue itu diringanin sama dia. Ya udah, lu tenang aja ya. Lu cukup diem, tunggu dan sabar. Nanti bakal gue cari bukti-buktinya. Oke? Hai Mbak Lala. Guys, tapi kalian nyadar gak sih si Asna sama Nadia tuh udah gak masuk anjir berhari-hari? Ya kan? Iya kan, bener. Gue udah chat sih sama mereka berdua, tapi tuh nggak dibalas. Emang iya gak dibalas? Iya, nggak dibalas. Gue kira mereka berdua cuma cabut bareng, tapi ini udah hari kedua. Iya, gila anjir udah nanya. Tapi kemarin gue denger-denger tuh si Asna tuh tes urin. Tapi nggak bener. Kasian. Serius? Segitu, Neng. Kok gak ada pengumuman, gak ada kabar? Biasanya anak kalau dipanggil BK terus cabut itu karena ya lo tau lah. Tapi tuh Nabila kan juga gak ada kan? Kan harusnya Aska doang ya yang gak ada ya? Tapi kenapa Nabila ikutan gak ada? Apa mereka bareng ya? Makanya itu jangan-jangan mereka kabur Ih, jelek banget kabur-kaburan gitu. Atau jangan-jangan disembunyiin. Ini hasil tes urin Asna kemarin dan hasilnya positif. Tapi yang aneh bukan itu. aneh gimana ya Pak? Artinya Asna melakukan hal tersebut bukan karena kemauannya sendiri, tapi siapa yang mendorong dia melakukan hal tersebut? Saya emang anak yang baik sih Pak, dia pintar, penurut juga. Tapi saya hanya guru BK Pak, hanya bisa bantu sebisa saya. Dan soal Nabila, dia juga hilang bebarengan. Dari sekolah juga tidak ada informasi dan dari orang tua juga tidak ada laporan. Mungkin mereka kabur, anak remaja kadang impulsif. Atau mungkin ada yang bantu mereka kabur. Anak-anak, hari ini kita belajar jenis-jenis penyimpangan seksual ya. Baik Bu. Maaf Bu, kami dari ibu ikut ke kantor sekarang juga. Ada apa ya Pak? Soal keterlibatan Anda dalam penyebaran narkotika di lingkungan sekolah. Beneran Bu Fajar? Terus sama ini udah kita yang baru berdua ya kan? Iya, benar dunia terbalik. Lambat juga ya Pak? Kalau bukan karena seorang yang masih punya nurani, permainan ini selesai. Nih, ada di buat kamu. Kamu yakin gak ikut terapi hari ini? Enggak, aku cuma mau diem aja hari ini. Seenggaknya gue udah ngelakuin hal yang bener kan. Hari ini kalian belajar bahwa hukum bukan cuma soal aturan, tapi juga soal tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sekecil apapun peran kita bisa berkontribusi besar buat kita semua. Pancasila bukan cuma hafalan di kelas, tapi nilai hidup kemanusiaan, keadilan, dan juga ketaatan pada hukum. Narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga melanggar negara dan menghancurkan masa depan. Asma dan Nabila, teman kami, mereka sekarang harus menjalani proses hukum dan rehabilitasi. Bukan karena dibenci, tapi karena itu adalah
bagian dari keadilan, dan keadilan adalah bagian dari Pancasila. Dan sekarang saatnya kita berhenti bilang cuma iseng, karena iseng pun bisa jadi awal kehancuran. Kita harus berhenti bilang ini salah dan gue nggak mau ikut-ikut. Kita nggak bisa tertutup mata dan anggap aturan itu untuk ditakutin. Aturan ada agar kita bisa hidup lebih aman, lebih terarah, dan nggak saling menghancurkan antara sesama. Taat hukum adalah wujud nyata dari cinta tanah air. Kalau kita emang sayang Indonesia, kita harus mulai dari hal yang paling dasar, kayak taat aturan, jaga diri, jangan teman, dan jangan coba-coba langgar hukum.